Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Bro channel akan membahas soal kompetensi verbal untuk persiapan seleksi penerimaan P3K dan CPNS tahun 2021. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasan soal ini, silakan subscribe bagi yang baru bergabung dengan channel ini. Selanjutnya, bagi yang sudah subscribe, klik like and share jika memang ini bermanfaat bagi Anda. Sahabat Bro channel dimanapun berada, ketika kita mengerjakan soal verbal ini, ada beberapa hal yang perlu diingat yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Misalnya di sini akan berbicara tentang padanan kata atau sinonim, kemudian lawan kata atau antonim dan lain sebagainya. Sehingga apa? Di sini dibutuhkan banyak membaca dan banyak melihat dalam kamus itu kata-kata yang tidak dimengerti. Kemudian dilihat lawan katanya, dilihat sinonimnya, sehingga ini akan menambah perbendaharaan kata. Oke sahabat Bro channel dimanapun berada, untuk lebih menyingkat waktu, mari kita buka soal pertama. Soal pertama itu di sini akan diminta untuk mencari sinonim. Eksodus itu apa? Di sini pilihannya A. Penampungan, B. Pengusiran, C. Penguatan, D. Perampingan, E. Sisi miring. Nah, eksodus itu artinya pengusiran. Tetapi kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya meninggalkan tempat asal atau kampung halaman, kota, negeri oleh penduduk secara besar-besaran. Nah, ini di sini ini yang tepat adalah pengusiran. Jadi kenapa meninggalkan? Karena adanya pengusiran. Soal nomor 2, literasi. Nah, literasi itu kalau kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kemampuan membaca dan menulis ini artinya. Tetapi pada soal kali ini, literasi di sini pilihannya adalah interaksi, itu hubungan, identifikasi, hubungan, perulangan, dan sublimasi. Di sini jawaban yang tepat adalah perulangan. Jadi ingat-ingat, literasi itu sama dengan perulangan. Tetapi kalau melihat di kamus artinya kemampuan baca dan tulis. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ambiguitas. Ambiguitas itu artinya bermakna dua atau mempunyai dua pengertian, artinya juga ketidaktentuan dan ketidakjelasan. Nah, di sini memiliki kalimat yang ambiguitas, artinya ini bermakna ganda. Jadi yang tepat bermakna ganda, bukan makna lugas, B denotasi, C gamblang, D harfiah, tapi yang tepat yang E makna ganda. Soal nomor 4, ekskavasi. Nah, ini ekskavasi itu pernah dengar ya, kata-kata atau alat berat yang namanya ekskavator. Nah, itu artinya alat untuk menggali. Nah, maka di sini yang tepat penggalian, namanya ekskavasi, alatnya namanya ekskavator. Tetapi kalau kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ekskavasi artinya penggalian sama. Oke, sahabat Pro Channel, kita lanjutkan soal nomor 5. Di sini ada gelombang titik 2 ombak sama dengan, nah ini padanannya gelombang dan ombak. A. Gunung bukit, B. Berenang lari, C. Hutan bukit, D. Nusa pulau, E. Nadir zenit. Nah di sini gelombang itu kan ombak, sama ya ini ya, gunung dan bukit. Gelombang lebih tinggi, ombak itu tidak begitu. Nah di sini yang tepat adalah gunung bukit ya, ini masih dalam satu rangkaian. Soal nomor 6, gundul rambut. Berarti di sini pilihannya A. Bukil pakaian, B. Keramik lantai, C. Kepala botak, D. Mogok mobil, E. Rambut bulu. Nah gundul berarti tidak memiliki rambut. Kalau yang tepat di sini bukil. Bukil berarti tidak berpakaian. Gundul tidak berambut, bukil tidak berpakaian. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 7. Umum titik 2 lazim. Nah, umum ya lazim ya ini. Nah, sekarang kita lihat A pilihannya kurus, gemuk, ini berarti antonim. Langsing, ramping, mungkin. Lapar, haus, antonim. Garam, asin itu sinonim. Cinta dan tinta. Nah, di sini yang sama itu yang B langsing ya, ramping. Nah, ini. Umum ya lazim. Oke. Kita lanjut soal nomor 8, busur titik 2 garis. A. Terbenam terbit, B. Tertangkap lempar, C. Tombak busur, D. Busur panah, E. Relatif absol. Nah ini semuanya, hampir semuanya ya, dari A, B itu antonim semuanya. Nah kecuali yang D. Busur panah. Nah, ini. Jadi jawaban yang tepat busur panah. Nah ini dibutuhkan istilahnya penalaran ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pejal lawan katanya titik-titik. A. Padat, B. Berongga, C. Masif, D. Timpal, E. Bumpet. Nah pejal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya padat, keras. Karena di sini yang diminta adalah lawan katanya, antonimnya, maka lawan dari padat adalah berongga. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 10, taksim. Taksim itu hormat, sopan. Nah ini ya. Nah sekarang lawan kata dari hormat atau sopan di sini adalah lawan katanya ya, ya acuh, tidak memperhatikan. Nah. Oke, sekarang soal nomor 11, perintis. Perintis itu artinya pionir ya, sama dengan pionir, berarti pelopor. Nah karena di sini yang diminta adalah lawan kata, antonim, maka lawan kata dari perintis adalah A. Pionir, B. Pembawa, C. Generasi, D. Pewaris, D. E. Pendahulu. Maka jawaban yang tepat adalah pewaris. Nomor 12, eklektik. Kita lihat dalam kamus, eklektik artinya memilih yang terbaik. Nah, di sini karena yang diminta
lawan katanya, maka A elektronik, B tidak pilih-pilih, C didaktik, D memilih, E eksentrik. Maka jawaban yang tepat adalah tidak pilih-pilih. Nah, kalau eklektik berarti memilih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Konklusif. Lawan katanya. Kita lihat ada A eksklusif, B persepsi, C proposisi, D ilusi, E kolusi. Nah, konklusif itu yang tepat adalah proposisi. Sedangkan soal nomor 14, konveks itu artinya cembung. Cembung maka lawan kata dari konveks artinya cekung. Soal nomor 15, gelombang ombak. Maka di sini yang tepat gunung bukit, berenang lari, hutan bukit, nusa pulau, nadir zenit. Maka yang tepat di sini adalah gunung itu bukit, gunung bukit. Ya. Nomor 16, tiang menjadikan kokoh. Maka di sini A dinding fondasi bukan, teras hiasan bukan, lantai marmer bukan, atap terlindung. Nah, ini atap terlindung untuk soal nomor 16. E-nya genting tanah juga bukan. Kita lanjut soal nomor 17. Tajam tumpul. A. Muka mata, palu pukul, pulsa ponsel, D. Dekat jauh, E. Sukar sulit. Tajam lawan katanya tumpul. Berarti ini lawan katanya dari dekat jauh. Jawabannya D. Kalau sukar sulit itu sama ya. 18. Curang lawan katanya A. Licik, B. cerdik, C. cendekia, D. sportif, E. masif. Nah, lawannya curang itu ya sportif. Gampang ini. 19. Ejawantah. Ejawantah itu artinya menjelmakan, mewujudkan. Nah, di sini A. reinkarnasi, B. jelmaan. Nah, ini jelas jelmaan ya. C. karya cipta, D. pengerjaan, E. ejakulasi. Di sini yang tepat yang B. jelmaan. Soal nomor 20. Insinuasi. Kita lihat artinya insinuasi itu tuduhan tersembunyi atau sindiran atau tuduhan tidak langsung, tidak terang-terangan. Maka A. memaki, B. sinis, C. intuisi, D. halusinasi, E. sindiran. Yang tepat adalah sindiran. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, demikian 20 soal yang telah dibahas. Ini soal tentang kemampuan verbal ya. Semoga bermanfaat dan dapat keluar di tes P3K ataupun CPNS. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.